Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Hari ini bertemu lagi kita dalam pelajaran PAI, pelajaran keempat dengan judul Kisah Keteladanan Nabi Saleh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Sekarang coba antum dengarkan, ustazah akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam seorang yang sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai agama yang baik kepada kaum Tsamud. Kisah dakwah Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya, kaum Tsamud, diabadikan Allah di dalam surat Hud ayat 61 sampai 63. Kaum Tsamud sangat terampil dalam bercocok tanam, beternak dan arsitektur bangunan. Kaum Tsamud kaya dan makmur. Kaum Tsamud pandai memahat dan mengukir gunung menjadi rumah dan bangunan yang indah. Tubuh kaum Tsamud tinggi dan kuat. Kaum Tsamud menyembah berhala. Sifat mereka sangat sombong. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah dan memperbaiki akhlak kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kaum Tsamud menolak dengan mencaci maki Nabi Saleh alaihissalam. Ketika kaum Tsamud dilanda kekeringan, Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Saleh memukulkan tangannya ke sebuah batu besar. Kemudian dari celah batu raksasa tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Nabi Saleh alaihissalam berpesan kepada kaum Tsamud bahwa susu unta boleh diperah dan diminum oleh siapa saja secara tertib dan bergantian, asalkan unta tidak diganggu, disakiti, apalagi dibunuh. Akan tetapi kaum Tsamud tidak mematuhi perintah Nabi Saleh. Pada suatu malam, kaum Tsamud berhasil membunuh unta ajaib tersebut. Nabi Saleh alaihissalam sangat marah dan sedih. Karena kaum Tsamud selalu membangkang kepada Nabi Saleh alaihissalam, Allah mendatangkan azabnya kepada kaum Tsamud. Allah mendatangkan gempa bumi yang sangat dahsyat. Akhirnya kaum Tsamud hancur dan binasa, sedangkan Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Saleh yang ustazah ceritakan, apa sifat terpuji yang dimiliki Nabi Saleh yang bisa kita teladani? Nabi Saleh berani menegakkan kebenaran kepada kaum Tsamud meskipun mereka menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Berani menegakkan kebenaran adalah sifat terpuji. Antum harus berani mengingatkan teman yang berbuat kesalahan. Dan jika antum melakukan kesalahan, antum pun harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Itulah contoh sifat terpuji. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Salah satu ayat Al-Quran yang bercerita tentang dakwah Nabi Lut adalah surat Al-A'raf ayat 80-81. Kaum Sodom dihuni oleh orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Penduduk Sodom saling menyukai sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Allah membenci perbuatan penduduk Sodom. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Lut untuk menyadarkan kesalahan penduduk Sodom. Akan tetapi penduduk Sodom tidak mengindahkan peringatan Nabi Lut alaihissalam. Allah mengutus 3 malaikat yaitu Jibril,
Mikail dan Israfil dengan menyerupai laki-laki tampan bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Malaikat itu membawa kabar dari Allah bahwa sebentar lagi akan datang bencana besar yang akan menimpa negeri Sodom. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Lut dan para pengikutnya untuk segera meninggalkan negeri tersebut. Ketika subuh tiba, penduduk negeri Sodom dikagetkan oleh suara guntur yang menggelegar, disertai dengan hujan batu. Ketika matahari terbit, tanah negeri Sodom dibalikan sehingga semua penduduk negeri itu tewas ditelan bumi. Apa sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Lut yang bisa kita teladani? Nabi Lut sangat disiplin dalam waktunya. Waktunya ia habiskan untuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Ia juga bekerja keras untuk membangun negerinya. Oleh sebab itu, untuk dapat meneladaninya, sikap disiplin harus ditegakkan di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Sebaiknya kita menggunakan waktu untuk belajar, beribadah, dan berbuat baik. Nah, anak-anak ustazah, demikianlah kisah keteladanan Nabi Saleh dan Nabi Lut. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Saleh dan Nabi Lut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah akhiri pelajaran PAI kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.